Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat hidayat sehingga kita dapat melakukan kegiatan seperti biasanya, yaitu belajar mengajar. Baiklah, perkenalkan, nama Ibu Atika Putri Andini, Ibu dari Institut Agama Islam Negeri Curug. Ibu di sini ditugaskan untuk mengajar kalian. Ibu dari Prodi Teknik Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini Ibu akan mengajarkan kalian tentang kalimat persuasif. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita absen terlebih dahulu. 21 orang masuk semua ya. Baiklah, Ibu akan langsung saja menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat ajakan, bujukan, merayu atau meyakinkan seseorang sehingga mengikuti keinginan kita atau kegiatan yang disampaikan. Jadi di dalam kalimat persuasif ada makna perintah, tapi disampaikan secara tidak langsung. Marilah tanamkan jiwa tolong-menolong. Baiklah, Ibu akan membacakan sedikit teks. Manusia adalah makhluk sosial, yang berarti tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan semua urusan yang ada di dunia. Dimulai dari ketika kita lahir hingga kita menemui ajal kita. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan terlihat mudah. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang selanjutnya itu tujuan. Paragraf persuasif memiliki tujuan untuk memengaruhi dengan cara memberikan bujukan pada pembacanya agar setiap orang yang membaca mempercayai dan melakukan apa yang disampaikan oleh sang penulis di dalam paragraf tersebut. Untuk memengaruhi pembacanya, paragraf ini dilengkapi dengan fakta data-data yang bersifat kuat dan bukti-bukti. Di dalam paragraf persuasif, kamu akan sering menjumpai kata yang bersifat mengajak. Contohnya, ayo, lakukan, dan mari. Baiklah, yang selanjutnya ciri-ciri. Paragraf persuasif memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Apakah anak-anak ada yang tahu? Jika tidak tahu, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, paragraf persuasif dikarenakan tujuan utamanya untuk mempengaruhi pembaca. Paragraf persuasif memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Yang kedua, paragraf ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mencapai yang ditulis oleh si penulis. Yang selanjutnya, paragraf persuasif banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukan, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, paragraf persuasif biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan mendapatkan antar penulis dan pembacanya tercapai. Yang keempat, jenis-jenis. Jenis-jenis paragraf persuasif dapat digolongkan dalam beberapa jenis, diantaranya. Yang pertama, persuasi politik. Apakah dari anak-anak ada yang tahu apa itu persuasi politik? Jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan. Persuasi politik dipakai dalam bidang politik oleh orang-orang berkecimpungan dalam bidang politik dan kenegaraan. Yang kedua, persuasi pendidikan. Apakah dari kalian ada yang tahu? Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan. Persuasi pendidikan dipakai oleh orang-orang berkecimpungan dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Yang selanjutnya, persuasif advertensi. Persuasif iklan dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Yang selanjutnya, persuasif propaganda ya. Persuasif propaganda sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Isi kampanye biasanya berupa informasi dan ajakan. Tujuan akhir dari kampanye adalah agar pembaca atau pendengar menuruti isi ajakan kampanye tersebut. Dari penjelasan Ibu tadi, Ibu rasa sudah jelas? Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Ibu akan tutup
materi kita dan perjumpaan kita pada hari ini. Gua akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.